Ketua kelas, siapkan dulu. Stay. Mulai. Baik ya, di sini Bapak akan mulai saja langsung. Pada minggu kemarin kita sudah bahas mengenai Bani Umayyah. Kita minggu ini akan bahas mengenai dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, pemimpin Abbasiyah. Sebelumnya saya Bapak akan absen terlebih dahulu. Dila Ramayana, Saya. Yunus, Saya. Nur Maulina, Saya. Indri Cantika, Saya. Ayu Artika, Putri Fajira, Saya. Vika. Yang nggak hadir angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik ya. Pak, saya belum dipanggil. Oh iya, tahu Friska Aswina. Saya. Alhamdulillah. Saya Ya, ketinggalan. Juleha. Oke, hadir ya. Hadir ya sudah ya. Oke, baik. Tadi saya sudah mulai dinasti Abbasiyah. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat dulu tentang garis besar mengenai peradaban Bani Abbasiyah ini. Ya. Yang pertama, Bani Abbasiyah ini berdiri sesudah ada hancurnya Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah. Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah pada 750 Masehi pada masa itu. Ya, sebelum Masehi ya. Bani Abbasiyah ini didirikan karena Bani Abbasiyah ini tidak suka dengan adanya penguasaan pada zaman Bani Umayyah yang begitu sangat tidak kompeten. Mereka sangat membenci namanya persatuan. Oke. Bani Abbasiyah ini sebenarnya merupakan suatu kerajaan atau dinasti yang berada di Baghdad. Oke. Lanjutnya, Bani Abbasiyah ini dipimpin oleh Raja Sultan Ar-Rasyid pada masa itu sedang menagih daun. Kalau istilahnya zaman sekarang naik daun, naik pangkat. Jadi Bani Abbasiyah ini naik daun atau naik pangkat pada kepemimpinan Sultan Harun Ar-Rasyid ya. Kemudian hal yang paling menonjol atau perkembangan yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah ini yaitu didirikannya Baitul Hikmah atau perpustakaan terbesar pada kala itu. Kemudiannya diterjemahkannya buku-buku, baik buku dari ilmu biologi, fisika maupun buku-buku lainnya, sehingga peradaban Bani Abbasiyah sangat maju. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari Bapak ya. Kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Bapak akan tentukan kelompok-kelompoknya. Dila Rohmayana satu kelompok dengan Inur dan Indri Cantika bersama Friska Aswina. Kelompok 1. Iya, Pak. Oke, ada suaranya. Oke. Iya, Pak. Kelompok 2. Yang semangat suaranya, yang semangat ya. Yang kelompok 2. Baik, Pak. Kelompok 2 itu Siti Nurjana, kemudian Juleha dan Ayu Artika. Yeay. Oke. Kelompok 3 atau kelompok terakhir itu ada Muhammad Tulis Adetansyah, Vika dan Sau dan Rara ya.
Pak. Baik, dari 3 kelompok ini untuk kelompok 1 catat. Kelompok 1 catat pertanyaannya. Bapak akan memberikan pertanyaan mengenai Bani Abbasiyah. Catat lah. Sabar, Bang. Oke, kelompok 1 siap-siap ya. Mulai ya. Buat 1 pertanyaannya. Bagaimana? Oh belum. Bagaimana awal mula berdirinya Bani Abbasiyah? Oke, udah ya. Yang lain boleh catat juga pertanyaan kelompok 1. Ya, Pak. Yang kedua, bagaimana cara Sultan Harun al-Rasyid mencapai puncak kejayaan dinasti Abbasiyah? Bapak ulangin. Ulangin, Pak. Jangan Bagaimana cara Sultan Harun al-Rasyid mencapai puncak kejayaan dalam memimpin dinasti Bani Abbasiyah? Dah. Oke, untuk kelompok 3, apa yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah? Baik, itu 3 pertanyaan. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit ya. Saya cukup untuk mencari jawabannya. Dalam kemajuan dinasti Abbasiyah, Pak. Iya. Pak, Mungkin yang kelompoknya. jawabannya ditulis di mana, Pak? Jawabannya terus di buku masing-masing setiap anggota kelompoknya. Jadi kalian punya catatan masing-masing, boleh. Tapi jangan kertas lembar ya, nanti bisa hilang. Ya seperti itu. Soalnya yang disatukan aja bisa lepas, apalagi Iya, yang Pak. berai, gitu loh. Ya kan? Oke. Bucin juga Bapak. Iya. Pak, boleh tengok HP kan? Boleh. Gunakan sumber yang ada, asal jangan yang HP yang enggak. Nanti Iya, pada cek Pak. doi. Takutnya bercek doi kamunya. Enggak punya, Pak. Enggak punya doi. Baik, berhubung waktu yang Bapak berikan sudah habis ya, Bapak akan meminta, Bapak harap maksudnya semua kelompok yang dari mulai kelompok 1, 2, dan 3, Bapak harap telah siap menyelesaikan soal yang Bapak berikan tadi. Baiklah, untuk yang pertama kelompok 1 bacakan soalnya beserta jawabannya. Untuk yang lain silakan catat jawaban dari kelompok 1 ya, sebagai catatan kalian nantinya. Baik, untuk kelompok 1 saya Bapak persilahkan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Rohmayana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya itu bagaimana awal mula berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi awal berdirinya Bani Abbasiyah adalah dikarenakan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham ibnu Abdul Al-Malik muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Pada waktu itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya pada kehancuran, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, dan pada tahun itu berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas dan Khalifah Abbasiyah. Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya itu berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Bagus sekali untuk kelompok 1 untuk jawabannya ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, Bapak persilakan mengutarakan jawabannya. Untuk kelompok 2 diwakili. Oke. Ya, saya persilakan. Ayo. Siapa pun boleh. Untuk kelompok yang lain sama ya. Dicatat ya jawaban dari kelompok 2 ya. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 2 yang bertanyaannya bagaimana cara Sultan Harun al-Rasyid mencapai puncak kejayaannya. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok raja besar Muslim ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qari, dan seniman. Bagus sekali jawaban dari kelompok 2 mengenai Kesultanan Harun al-Rasyid tadi ya, yang disampaikan oleh rekan kalian. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3 ya.
Untuk kelompok 3 Bapak silakan, dan teman-teman yang lain dari kelompok-kelompok yang lain silakan dicatat ya. Kelompok 3 Bapak silakan. Tadi pertanyaannya, apa penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah? Jadi faktornya itu 1. Lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. 2. Konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. 3. Konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Baik, karena berhubung tadi kelompok 1 sudah menjawab, kelompok 2 sudah menjawab, dan kelompok 3 sudah menjawab, dan semua jawabannya sangat-sangat bagus ya. Di sini Bapak akan sedikit membenahi dari pertanyaan kelompok 1 tadi, yang pertanyaan bagi kelompok 1 ya, yang dapat dijawab kelompok 1 mengenai bagaimana awal berdirinya dari Bani Abbasiyah ini atau dinasti Abbasiyah ini ya. Sama seperti yang dikatakan oleh perwakilan kelompok 1 tadi, saudari Dila, sangat benar oleh bukan kita Dila ya, bahwasannya Bani Abbasiyah ini berdiri atau dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah runtuhnya dari peradaban Bani Umayyah, di mana raja terakhir Bani Umayyah itu yang bernama Marwan bin Muhammad. Marwan ya, seperti nama Indonesia banget ya, namanya seperti nama Indonesia, namanya bukan Marwan Indonesia, tapi itu di Arab dulu namanya Marwan. Marwan ini kalah dalam pertempuran melawan Bani Hashim. Oleh sebab itu yang Bani Hashim saat itu ditunggangi oleh kaum Bani Abbas yang keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah hancurnya Bani Umayyah pada saat itu, terlahirlah Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah ibni Abbas. Oleh sebab itu, Bani Abbasiyah ini adalah Bani yang terakhir, atau dinasti yang terakhir yang berada di Arab setelah Bani Umayyah. Bagus sekali di kelompok 1. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengenai pertanyaannya bagaimana Sultan Harun ar-Rasyid dapat menunggangi dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Seperti itu ya. Jadi Sultan Harun ar-Rasyid ini adalah orang yang sangat pintar, baik, budi pekertinya, sangat adil, dan sangat patut diteladani sebagai seorang pemimpin. Oleh sebab itu kaitannya dengan yang ada di sekarang, bahwasannya Sultan Harun ar-Rasyid tersebut sangat bagus dicontoh dan sangat baik ditiru dan sangat patuh untuk digugu untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Karena Sultan Harun ar-Rasyid dalam kepemimpinannya membawa Bani Abbasiyah menuju puncak kejayaannya, yaitu membangun Baitul Mal ya. Beliau itu sangat dekat, yang pertama sangat adil dari banyaknya suku yang ada di Bani Abbasiyah, karena Bani Abbasiyah telah menguasai sebagian selat ya, dari benua Afrika maupun benua manapun. Beliau sangat adil. Yang kedua, beliau sangat mendekatkan ulama. Beliau sangat mengambil keputusan, sangat sekali meneladani apa yang telah dikatakan para ulama dengan jalur Islam. Dia tidak berlari dalam mengambil keputusan, itu selalu melalui nasihat-nasihat ulama. Beliau sangat dekat dengan para ulama. Yang ketiga, beliau sangat pintar. Ya, pintarnya di mana? Beliau bisa membuat suatu gerakan, yaitu menerjemahkan buku-buku yang beraliran filosofis maupun buku-buku beraliran ajaran tentang kehidupan dunia, mengenai kedokteran, mengenai fisika, biologi, matematika, dan lain-lain sebagainya. Beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab agar orang-orang Arab itu dapat membaca buku tersebut dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di luar benua Arab. Seperti itu. Ya, baik ya. Selanjutnya dari program nomor 3 tadi yang mengenai bagaimana runtuhnya Bani Abbasiyah. Ya, bagaimana kenapa Bani Abbasiyah yang begitu kokoh dan begitu megah bisa runtuh seperti itu. Jadi, yang pertama benar sekali yang dikatakan oleh dari kelompok 3, dari jawaban kelompok 3 itu sangat benar, sangat bagus. Bapaknya yang menambahkan mengenai yang pertama itu mengenai konflik. Yang pertama yaitu lepasnya wilayah-wilayah yang telah menjadi kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Membuat hal ini Bani Abbasiyah semakin lemah dan rentan terhadap berbagai serangan seperti itu. Yang kedua, terjadinya konflik-konflik. Yang pertama itu adanya konflik antara masyarakat
yang ada di benua Abbasiyah sendiri. Dari kerajaan benua Abbasiyah, mereka tidak percaya dengan adanya kepemimpinan yang sekarang itu. Maksudnya pada masa kepemimpinan saat itu, raja terakhir mereka tidak hilangnya rasa kepercayaan mereka terhadap pemimpinnya, seperti itu. Kemudian ada konflik yang kedua, yaitu konflik keagamaan, di mana aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu saling bertengkar mengenai aliran mereka yang saling membenarkan mereka, dan mereka berdua itu berada di aliran atau berada di dinasti kerajaan Abbasiyah, membuat hal ini jadi perpecahan. Yang dimaksud di sini perpecahan di sana membuat Bani Abbasiyah menjadi semakin lemah dan rentan terhadap serangan yang ada. Kemudian seperti adanya aliran Syiah dan Ahli Sunnah itu saling bertengkar mereka. Kemudian hal ini sangat dimanfaatkan oleh kaum Gorgot untuk menyerang Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada saat itu. Oleh sebab itu, ditambah lagi adanya antek-antek atau pengkhianat di benua Abbasiyah, ya. Namanya pengkhianat seperti penjaman Indonesia dulu, adanya pengkhianat. Semoga makanya bangsa Belanda bisa menjajah kembali Indonesia, bangsa Jepang bisa Indonesia, itu kan adanya pengkhianat, orang yang bermuka dua, di depan baik, di belakang tahulah, spionase istilahnya kalau orang Jepang mengatakan. Di dinasti Abbasiyah juga ada seperti itu, pengkhianat. Mereka yang tidak suka dengan kerajaan yang sekarang atau dengan kedudukan raja yang sekarang menduduki Bani Abbasiyah, mereka tidak suka itu, mereka melaporkan bagaimana keadaan yang terjadi, mulai dari kekurangan psikis, kekurangan pasukan tempur, bagaimana konflik-konflik agama yang terjadi di Bani Abbasiyah, mereka laporkan kepada kaum Gorgot, sehingga pada saat itu kaum Gorgot pun yang begitu dahsyatnya dapat mengalahkan Bani Abbasiyah yang dengan pasukan tentara yang tidak solid dan kompak. Ya, baik, itu saja dapat Bapak sampaikan. Mungkin dari Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan jawabannya. Ada? Tidak ada. Jadi mau ya. Mungkin karena waktu sudah mendekati beristirahat. Nanti kalau mau istirahat ya, makanlah makanan yang bergizi seperti itu. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana peradaban Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya seperti pertanyaan untuk kelompok 2 tadi, Sultan Hasyim Ar-Rasyid, namun Sultan Harun Ar-Rasyid. Namun kita akan lebih mendetail mengenai bagaimana apa saja yang diperbuat oleh Sultan Harun Ar-Rasyid mengenai dari dinasti Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaan mereka. Seperti itu, mulai dari didirikannya Baitul Mal atau perpustakaan terbesar pada saat itu dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Untuk selanjutnya ya kalian bisa istirahat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.